berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dan juga kita tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan cuaca cerah kalau melihat dari informasi cuaca yang kami terima dari BMKG Juanda. Untuk hari ini memang cuaca sampai jam 1 siang ya diinformasikan cerah. Ini juga nyambung secara juga wajah yang luar biasa dari narasumber yang sudah hadir di studio Suara Sidoarjo, karena setiap hari Rabu mulai jam 7 sampai jam 8 kita ada program Dialog UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bersama sahabat-sahabat UMKM di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Dan pagi hari ini kalau Anda lihat secara streaming, baik itu di channel YouTube kami, di LPPL Radio Suara Sidoarjo, atau di Facebook, atau juga di Instagram, ini sudah ada 4 gitu ya narasumber. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, ini kalau sudah sayang, kalau move on itu susah gitu ya. Baik, kita mulai perkenalan satu persatu dari yang paling sisi kanan saya. Kalau dari layar, yang paling dekat dengan saya, ini bisa diperkenalkan, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada Dinas Koperasi dan UMKM dan juga Gira Sukses sebagai inkubator untuk para UMKM. Perkenalkan, nama saya Febriansyah. Untuk usaha saya ini jasa. Bisa dilihat ini jasa. Ini namanya Mas Febri ya, dengan usaha jasa gitu ya. Oke. Bisa dijelaskan jasa apa ini Mas Febri? Ya, ini ada jasa untuk pembuatan website, aplikasi, terus kemudian juga ada jasa fotografi juga untuk wedding, untuk kelulusan dan lain-lain, juga ada jasa yang lainnya juga. Mungkin silakan. Baik, nanti kita akan lebih jauh ngobrol soal jasa ini ya Mas Febri ya. Oke, baik. Di samping Mas Febri ada, boleh diperkenalkan mikrofonnya mungkin? Oh, jadi Mas Febri sama Mas ini, atau langsung ke ibunya? Iya, saya. Oh, ke ibunya, monggo. Perkenalkan, saya Fitri, mewakili dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Gria Inkubator Wirausaha. Jadi naungan dari komunitas kita para UMKM. Di sini saya punya produknya lulur coklat rempah. Disingkatnya Lampah gitu. Lulur coklat Lulur coklat rempah. Rempah disingkatnya Iya, Lampah. Lampah. Luar biasa. Kebetulan kita tradisional, jadi 100% bahan yang kita pakai itu organik. Organik ya. Itu memang kalau organik itu kontraindikasi atau efek sampingnya minim berarti ya. Minim sekali. Baik, kalau boleh saya panggil Mbak Fitri aja ya, karena usianya sih sama saya juga nggak jauh-jauh amat gitu ya. Jauh. Terus di sampingnya dengan Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rofi'i dari UMKM Gira Sukses ya, binaan Koperasi Sidoarjo. Saya tinggal di Taman Sidoarjo, Sidoarjo yang paling utara nih Pak. Yang paling utara dekat ini Karangpilang berarti ya? Iya betul. Terus usaha kami di bidang pengolahan sampah organik gitu. Nah, produk yang kami hasilkan itu ada beberapa produk, yaitu tapi semuanya pakan ternak dan kompos gitu Pak. Produknya.
Pakan ternak itu ternak ikan, terus burung, terus unggas gitu. Iya. Seperti contoh yang didisplay di meja itu ya. Iya, betul. Baik. Jadi kalau ada model-model seperti itu, Anda mungkin di meja Anda jangan cepat-cepat langsung dimakan karena hati-hati. Itu bukan untuk makanan manusia tapi juga untuk makanan hewan gitu ya. Iya. Baik. Ya, nanti kita akan ngobrol lebih jauh dengan Mas Febri, Mbak Fitri dan juga Pak Rofi'i yang masuk dalam naungan UMKM Gira Sukses gitu ya. Betul. Nah, Gira Sukses ini kurang lebih sampai sekarang ada berapa member atau berapa anggota kalau yang sepengetahuan dari teman-teman yang sudah gabung join di Gira Sukses ini? kalau lebih tepatnya anggotanya berapa itu Mas Febri yang tahu karena Mas Febri ya? Anggota lama itu. Oh gitu. Nah, Baik, ada berapa orang ini sampai sekarang ini? Untuk yang di grup Telegramnya sekitar 250-an sih kalau untuk di grup Telegramnya. Yang sudah terdaftar itu sekitar ya mungkin ada 100 mungkin kurang lebih saya lupa untuk yang terdaftar itu. Terdaftar yang punya usaha gitu ya, usahanya macam-macam ya? Iya, karena kalau yang untuk join di siapapun kan boleh join di grup Telegram itu, tapi kan untuk yang menyetorkan datanya ke kita itu baru sekitar 100 kayaknya saya lupa. 100. Iya. Itu usahanya macam-macam. Ya, macam-macam. Usaha baik itu produk maupun jasa begitu ya. Iya. Baik, sahabat dan juga pendengar serta pemirsa di mana saja Anda berada. Jadi di awal tadi Anda sudah mendengar dan juga melihat opening lah kalau istilahnya itu ya. Pembukaan ada Mas Febri sama temannya, sampingnya Mas Febri namanya siapa? Mas Arif ya. Oke, ini dari jasa website juga? Iya, bagian digital marketing. Oh, digital marketing. Oke, kemudian ada Mbak Fitri dan juga ada Pak Rofi. Kita bersama sahabat-sahabat dari UMKM Gira Sukses ini di bawah binaan pastinya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, untuk awal ini saya mulai dari jasa ini karena UMKM itu asumsi orang adalah biasanya produk gitu ya. Produk itu macam-macam, ada produk barang, ada produk makanan dan sebagainya. Tapi jasa ini kan juga mungkin perlu disampaikan kepada orang, ternyata yang dibina Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kan tidak melulu soal barang dan produk ya, ternyata jasa ada. Kalau di Mas Febri ini lasia.id, nyebutnya gitu ya? Iya. Lasia.id, seperti ini brosurnya kalau Anda melihat ya. Mas Febri agak malu-malu kalau ngomong ini ya, tapi kalau di belakang kamera luar biasa ini. Bisa dijelaskan lebih jauh ini Mas Febri? Oke, baik. Itu UMKM itu membutuhkan website tentu saja supaya bisa tampil di Google, tentu kan butuh website. Nah, supaya bisa tampil itu maka kami ini menyediakan jasa website yang cukup terjangkau bagi kalangan UMKM dengan kami menyediakan website yang dengan harga yang cukup terjangkau dengan include dengan paket-paket yang dibutuhkan, karena UMKM itu terkadang kan tidak terlalu paham masalah IT juga kan. Benar. Harus untuk bisa tayang di halaman satu Google kan harus sering posting. Itu juga harus ada yang namanya SEO gitu. Jadi kita ini sekalian kita include-kan paket tersebut, jadi nanti bisa ada paket yang dapat sekian postingan, juga ada sekalian untuk foto produknya, ada itu mungkin bisa dilihat di websitenya lasia.id untuk detailnya paket tersebut. Berarti untuk lasia.id ini pembuatan website dan aplikasi juga ini ternyata ya? Iya. Aplikasi
yang selama ini yang sudah running aplikasi yang seperti apa nih Mas Febri? Untuk aplikasi itu belum ada yang project besar sih, cuman hanya project pribadi. Kalau belum ada untuk yang saat ini, yang untuk portfolio kami baru ada, yaitu untuk yang fotografi dan website. Itu yang Dan website. Ini saya sudah masuk ke websitenya lasia.id. Jasa kami ada desain, pengembangan, fotografi, media sosial. Luar biasa nih. Sampai sejauh ini banyak yang sudah memanfaatkan jasa dari lasia.id ini ya Mas Febri ya? alhamdulillah lumayan, ada sekitar 10 apa ini? sekitar ada 10 customer 10 klien, mereka dari UMKM? Iya, UMKM. Ada UMKM. Atau yang dari luar UMKM atau bagaimana? Ada juga itu yang ya restoran, ada juga itu. Ada juga ya, kami juga dapat itu klien juga yang jualan singkat Jepang, juga ada dapat klien. Baik, luar biasa. Karena sekarang ini kan memang kita itu sudah masuk ke revolusi digital 4.0 ya. Jadi jualannya itu sudah nggak face to face, tapi kita promotnya itu lewat website, lewat sosial media dan sebagainya begitu ya. Kalau menurut Anda lebih enak yang mana sih, kita punya website atau kita push di sosial media kita? Gini, orang kalau mencari sesuatu di Google itu pasti butuh. Kan kalau tidak butuh tentu saja kan ndak mencari hal tersebut kan. Misalnya mencari sepatu, pasti itu setidaknya itu entah itu mau beli sepatu baru karena memang kepingin beli sepatu baru atau memang jebol, kan intinya mereka mau beli sepatu kan kalau cari di Google. Nah kalau di sosial media itu biasanya tayang terus menerus supaya timbul keinginan untuk membeli. Jadi dua-duanya itu penting, jadi tergantung targetnya, apakah itu supaya orang itu timbul rasa keinginan untuk membeli atau membeli produk tersebut karena butuh. Itu tergantung masing-masing, itu strategi marketingnya masing-masing. Karena ada produk yang memang cocok di sosmed karena supaya itu orang itu jadi kayaknya ini enak, ini makanan itu, karena biasanya kan makanan gitu kan supaya orang bentuk itu ini ya kadang-kadang juga bentuk fotonya gitu ya. Iya. Kalau yang melalui website itu biasanya orang itu yang pasti butuh gitu kalau lewat website. Iya. Misalnya tiba-tiba ikat pinggang putus gitu ya, ikat pinggang murah Sidoarjo, kita ketik gitu ya, tiba-tiba muncul gitu, muncul gesper, muncul macam-macam gitu ya. Jadi itu fungsinya website itu lebih masif dibandingkan dengan sosial media. Kalau di sebelahnya Mas Febri tadi siapa lupa saya? Mas Arif. Mas Arif kalau di lasia.id lebih banyak ke apanya ini? Ke digital marketing itu bagi media sosial, kan Facebook. Kemudian nantinya itu kita akan mulai streaming game dengan memperkenalkan produk-produk kita di lasia.id gitu. Oh gitu, jadi streaming, ada podcast juga gitu ya? Iya, podcast. Ala-ala Deddy Corbuzier gitu ya, luar biasa. Kira-kira kalau butuh host ini siap ini Mas Franky. Jadi Mas Franky sama Mas Febri nanti ngobrolnya nanti lebih soalnya cenderung pendiam juga ini. Iya. Baik, terus kalau melihat fenomena sekarang ini, sosmed mana yang paling happening kalau kita misalnya jualan, Mbak Febri ini jualan luluran coklatnya, lampanya ini lebih pasnya itu ada pertimbangan khusus nggak? Oh ini cocoknya di Instagram, ini cocoknya di Facebook, ini cocoknya di Twitter atau cocoknya di website, apa pertimbangannya apa ini? Pertimbangannya sih paling banyak yang paling customer suka itu user suka itu dari TikTok, tapi banyak pendukungnya gitu. Misal dari website, dari Instagram gitu. Banyak kan orang-orang sekarang itu sukanya TikTok gitu. Oh, sukanya TikTok. Iya. Jadi usernya yang pilih. Iya. Atau misalnya begini, saya punya produk nih air minum contohnya gitu ya. Saya datang ke lasia.id. Iya. Saya cuma bingung, ini lebih produk saya supaya lebih viral, ini lebih enaknya dipromosikan di mananya? Di websitenya
atau di sosmednya, itu ada konsultasi nggak dari pihak lasia.id atau langsung ya siapa jadi customer lah, terserah mau ditaruh di Instagram oke, TikTok oke, gimana biasanya Mas Febri? Ya tentu ada, kita nanti beri masukan supaya itu bagaimana kira-kira produk ini yang cocok dipasarkan lewat apa, karena itu tadi ada yang lebih cocok lewat sosmed, ada yang memang lebih cocok lewat website tadi, lewat pencarian Google itu. Ya. Jadi pembuatan website dan aplikasi, terus foto, vektor, voxel, ini maksudnya apa ini? Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Itu ada semacam untuk bikin desain anime karakter gitu. Desain. Iya. Kemudian ada foto, ilustrasi, style, pemotretan pre-wed sama pemotretan pas wedding, pemotretan kelulusan dan juga logo. Ini kan pasti ada event-event tertentu begitu ya. Tapi kondisi sekarang kira-kira pengaruh nggak? Pengaruh antara sebelum pandemi dengan pandemi memang pengaruh. Pengaruhnya semakin banyak orderan atau semakin sepi? Itu pas awal-awal pandemi memang sepi banget, enggak ada orderan sih. Tapi untuk saat ini pas awal 2021 mulai ada orderan lagi. Ini workshopnya di mana? Ada workshopnya atau bagaimana ini? Itu kami itu biasanya ya kantornya di markasnya Gira sih. Oh, alamatnya Di Taman Tiara F2. Oh, Taman Tiara F2. Oh, dekat ini berarti ya, dekat Transmart itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi untuk sahabat pendengar pemirsa, kalau ingin konsultasi, tanya lebih jauh, misalnya membuat website, aplikasi, atau foto, mulai dari vektor, level, ilustrasi, style, pemotretan pre-wed, pernikahan, kelulusan, logo dan sebagainya. Nah, ini lasia.id ini bisa dijadikan referensi Anda untuk datang gitu ya. Baik, berarti total sudah berapa tahun ini eksis sampai sekarang? Saya mulai usaha website itu sekitar tahun 2017 sih. Kurang lebih berarti selama 3 tahun ini ya? Iya. 2017, dan itu trennya alhamdulillah semakin naik gitu ya. Alhamdulillah semakin. Masyarakat juga semakin butuh untuk soal iptek. Iya, memang akhir-akhir ini sudah lumayan, alhamdulillah lumayan lancar lagi sih ini. Oke, luar biasa. Ini kalau Mas Febri memang jarang, kalau ngomongnya agak-agak sedikit terbata-bata, kita maklum nih ya. Tapi karena biasanya orang itu kan punya talent, ngomongnya sedikit tapi karyanya banyak gitu ya. Lain dengan penyiar itu harus ngomongnya banyak gitu ya. Baik, dari Mas Febri saya geser ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, bisa dikenalkan produknya apa saja nih Mbak Fitri? Jadi di Lampah ini saya punya lulur coklat. Bisa minta tolong produknya satu aja? Bisa saya itu yang kemasan besar. Tunjukkan biar masyarakat. Ini yang di switch yang ini Lampah ya. Ini kalau dulu mungkin Pak Rofi'i pernah dengar Sendiwara Radio, ajian Lampah lumpuh. Ya kan? Angkatan kita pasti tahu gitu ya. Jadi seperti ini produknya ya. Ya, bisa dijelaskan lebih jauh nih Mbak Fitri. Jadi di sini saya punya lulur coklat rempah. Jadi latar belakangnya terbentuknya produk ini tuh tahun lalu kan saya memang bakatnya di dagang. Nah, kebetulan dulu waktu awal saya dagang itu, saya jual produk lulurnya tapi lulur pulau lain. Oh, lulur pulau lain. Jadi pulau tetangga kita. Oke. Terus dengan berjalannya waktu, kok saya mikir, kenapa kita harus mempromosikan produknya lulur orang kayak gitu? Kenapa nggak kita bikin aja, berinovasi, bikin lulur sendiri dengan nama kita sendiri, terus yang jelas ciri khasnya dari Sidoarjo, Jawa ini, kayak gitu. Jadi tercetuslah saya bikin Lampah ini. Dan untuk pemilihan namanya itu sebenarnya saya nggak kepikiran sih untuk bikin Lampah ini, karena memang bingung ya. Terus pertama itu apa sih nama yang cocok gitu. Terus saya atur-atur, ternyata saya nemuin lulur coklat rempah. Kalau disingkat itu Lampah. Terus kita sampel ke teman-teman terdekat, ternyata
ini lampah ini ternyata dari Jawa loh. Artinya kalau orang Jawa itu ngomong bergerak maju atau jalan kayak gitu. Oh ya udah, jadi kita tuh saya pinginnya konsepnya lampah ini tuh nanti akan terus jalan. Oh gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Iya. Iya, kalau orang Jawa istilahnya melampah. Nah itu. Begitu ya Pak Rafi ya. Kayak gitu. Saya juga baru tahu pas sudah bikin lampah ini, ternyata namanya artinya juga bagus. Nah, saya berharapnya lampah ini ya terus maju. Iya, karena orang punya nama, logo dan sebagainya itu kan harus ada, kadang-kadang mikirnya juga harus ada filosofinya. Benar. Gitu kan ya. Oke, ini produk ini manfaatnya untuk apa sebenarnya? Sebenarnya sih manfaatnya bukan untuk, saya juga di sini nggak mau overklaim untuk bisa memutihkan apa, karena memang ini tradisional, bahan-bahan yang kita pakai 100% organik, jadi paling nggak itu mendinginkan kulit. Jadi kalau bisa lembab, karena di sini kan ada kandungan kayu manis. Mendinginkan kulit. Jadi dipakai di area tertentu atau full body? Oh, badan. Ini jadi tanpa muka gitu ya? Oh enggak. Enggak ya. Soalnya ada beberapa customer yang kurang nyaman sama teksturnya dia. Oh, lampah ini. agak Ya kan gimana? ada kasar. Oh, kasar. Memang itu kan Memang rata-rata kalau yang saya tahu Lulur itu kan masker itu kan kadang-kadang memang kasar ya bahannya kan ya. ya. Tapi ya namanya orang kan macam-macam, ada yang dipikirnya itu hand body padahal enggak juga, beda kan ya. Oke, terus manfaat lain lagi apa ini? Manfaatnya kita di sini menghaluskan sama ngelembabkan aja sih. Menghaluskan sama melembabkan. Gitu Oke, aja. luar biasa. Jadi lebih banyak ke ini ya, ke kulit supaya tetap tampak sehat dan sebagainya. Benar. Begitu ya. Satu di antaranya tadi adalah mendinginkan apa tadi? Mendinginkan kulit. Mendinginkan kulit. Mendinginkan hati yang panas nggak bisa ya? Itu biasanya pakai lulur yang beda, yang warna merah itu. Bisa jadi, Pak. Gitu ya. Itu variannya apa saja selain yang Jadi lulur basah lampah ini tuh ada 2 versi sih, kering sama basah. kering sama basah? Kalau yang basahnya ini kita cuma punya 2 tipe, 100 gram, ini yang kecil. Ini berarti yang apa ini? Itu sama yang basah. Oh, ini yang basah. Yang basah itu ada 100 gram sama 500 gram. Makanya dari tadi kok rempes gitu ya. Oh, basah ternyata. Ya udah. Terus kalau untuk yang kering, ini untuk masker wajahnya. Ini versi Oh, ini keringnya. yang untuk wajahnya. Ya. Oke, bisa di switch ke muka saya, bukan muka saya tapi ke maskernya. Ini warnanya kok beda? Apa bedanya nih? Jadi kalau putih itu kan bedak dingin. Oh, ini bedak. Iya. Sini itu lebih mendinginkan. Kalau yang ini tuh untuk kulit, biasanya kulit-kulit sensitif. Oke, terus yang warna ini kalau produknya diambil gitu ya, orang nggak tahu dipikir kopi ini. Ya Pak Rafi ya. Yang ini apa ini manfaatnya? Kalau itu lampah versi keringnya. Lampah versi ini dua-duanya karena memang tulisannya jelas untuk masker wajah. Ya. Digunakan saat seinginnya kita mau pakai masker wajah, misal sambil luluran lampah, terus mukanya kita pengen maskeran, ya kita pakai masker yang keringnya. cara pakainya juga sama, ada di sini Ada petunjuk penggunaannya, petunjuknya ada juga. kemasannya. Khasiatnya untuk Ya tetap sih pengen dinginin wajah aja. Jadi kalau misalnya yang putih itu bedak dingin itu biasanya kalau untuk jerawat yang merah-merah tuh dia bisa ngeredakan merah-merahnya itu. tapi nggak bisa membuat glowing atau enggak. makeover dari wajah yang Enggak. cantik jadi cantik banget gitu. enggak. Kita nggak mau overklaim seperti itu. Ya, tapi aman ya bahan-bahannya Aman. ya, aman sehat gitu ya. 100% organik soalnya. Oke, kalau kita jadi produknya ini bisa dikatakan mulai dari tubuh yang ini, dan ini adalah untuk yang muka. Ya. Jadi lebih banyak produk luar gitu ya. Iya benar. Ada yang dikonsumsi nggak? Belum Nanti buat. ekspansinya pengennya ke sana, ke arah sana. Baik, ini mungkin masih riset-riset dan Ya, sebagainya benar. begitu ya. Oke, luar biasa. Sampai sejauh ini pemasarannya sampai di mana nih Mbak Fitri? Awal itu kita mikirnya memang offline dulu. Kita gimana caranya orang ini lampah ini dikenal dulu sama masyarakat. Jadi kita menggunakan tenaga sales ibu-ibu. Karena menurut kita ibu-ibu itu marketing yang tidak dibayar
gitu. Jadi mulut ke mulut itu pasti kan lebih menyebar kayak gitu. Iya. Infonya. Itu Marketing yang nggak dibayar tapi dapat komisi dong. Bener, kalau jual pastinya. gitu ya. Kalau gaji pokok sih enggak gitu. Iya pasti. Komisi dari Lampau pasti ada. Jadi masih lokal Sidoarjo ya. Ya ada sih beberapa, Surabaya ada, terus di Jakarta juga ada kemarin kirim. Kalau Anda kebetulan memasarkan produk ini supaya orang tahu selain lewat the power of emak-emak apa lagi? Instagram, Facebook, sama Shopee. Oh gitu, jadi pakai apa Marketplace. itu? Marketplace dalam pengertian juga memanfaatkan digital marketing begitu ya? Pasti. Luar biasa. Ini mungkin perlu dibantu oleh Mas Febri nih biar semakin masif nanti pemasarannya ya. Benar-benar. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lebih jauh ngobrol dengan Mas Febri, Mbak Fitri, kemudian Pak Muhammad Rofi'i. Pak Muhammad Rofi'i ini luar biasa karena satu di antara produknya ini mungkin jarang orang yang berkecimpung di bidang sana, karena kebanyakan orang kan jasa, terus produk barang, kemudian makanan minuman, tapi ini adalah memang benar makanan, tapi ditujukan untuk ternak. Nah, lebih jauh tentang hal ini kami akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai main di home? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi My IndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di My IndiHome, kamu bisa cek poin My IndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu.
Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi Mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Mah? Iya sayang, itu nggak boleh. Kalau Mama bilang apa, Mah? Kalau bohong soal uang berarti... Itu namanya korupsi sayang. Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah? Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi memang jahat, dibunuh rakyat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar yang melihat dan mendengar Suara Sidoarjo, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya kita masih bersama sahabat-sahabat dari UMKM. UMKM Gira Sukses di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. 0821 3264 1009 untuk Anda yang bertanya. Kalau Anda on air langsung silakan di 031 896 1514
Di redaksi ada duet yang luar biasa, ada Rama dan juga ada Maria di sana ya. Sebelum saya bacakan pertanyaan atau dibacakan oleh Maria atau Rama nanti, nah ada satu tamu juga yang perlu kita ajak ngobrol ini dengan produk yang dibawanya di depan saya. Untungnya saya ini orangnya nggak gampang parno istilahnya ya, nggak gampang fobia. Ini ada produk yang bisa gerak sendiri loh ya. Kalau nggak percaya minta tolong bisa di switch itu monitornya Mas Franky. Nah ini Anda lihat kan gerak-gerak sendiri kan. Nah lebih jauh produk apakah ini? Ada Pak Muhammad Rafi'i. Pak Rafi'i mau bisa dijelaskan Pak produk apa yang dibawa ini Pak? Oke, terima kasih. Kami sebenarnya background utamanya itu dari Stargot Organic Waste Solution. Jadi kami bergerak di bidang pengolahan sampah organik. Pengolahan sampah organik. Sampah organik. Di sampah itu kan sebenarnya ada dua, sampah anorganik dan organik. Yang anorganik itu kan banyak orang-orang yang sudah mengambil gitu. Kayak plastik, botol dan sebagainya. Plastik kaleng bekas itu kardus juga. Itu banyak yang berebut itu. Kalau gitu. sampah masyarakat yang ngambil siapa? Kalau sampah masyarakat itu nanti Pak penyiarnya. Petugas hukum nanti yang. Terus kami tergerak karena background kami adalah teknik lingkungan gitu. Terus akhirnya kami tergerak bagaimana caranya kita bisa berkontribusi untuk lingkungan kita. Karena sampah-sampah yang organik itu biasanya nggak ada yang peduli gitu. Benar. Pemerintah kota pun juga mohon maaf belum 100% untuk mengolah itu. Jadi bagaimana kita berkontribusi dalam pemerintah kabupaten maksudnya. Iya, Kabupaten Sidoarjo. Terus akhirnya tergeraklah kami untuk membantu mengelola sampah organik itu gitu. Kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Disperindak Kabupaten Sidoarjo. Iya, untuk mengelola sampah organiknya juga dari output dari pasar porong gitu. Nah, dari pengolahan sampah itu kami menggunakan black soldier fly Pak. Jadi menggunakan Hermatia illusion untuk mereduksi sampahnya gitu. Nah, sampah itu akhirnya direduksi menjadi outputnya bisa jadi kompos itu Pak. Jadi bisa. Jadi sampah itu contohnya ilustrasinya dari pasar porong, terus dibawa ke tempat pengolahan sampah. Tempat pengolahan sampah direduksi. Direduksi dulu. Iya. Oke, di mana itu? Di tamannya atau di taman ada, di pasar porong juga ada. Oh, di pasar porong juga ada. Dari situ nanti Pak Rafi'i ngapain? Itu mereduksi sampah itu. Yang timbulan sampah misalkan 1 ton, direduksi habis itu tinggal hanya sekitar 20%-an yang jadi kompos. Yang jadi kompos. Di situ berarti ada tempat pengelolaan sampah untuk jadi kompos gitu ya? Ada, betul. Itu istilahnya bank sampah atau apa kalau nggak salah itu? Ya semacam itulah. Ya. Jadi, tapi itu tempat produksi. Oke, dari situ nanti bahan bakunya diambil. Bahan bakunya kan sampah organik yang dari pasar itu, buah, sayur, busuk-busuk itu direduksi di situ bahan bakunya sebagai bahan baku kita gitu. Lah terus outputnya karena itu kemampuan mereduksi sekitar 80%, jadi yang 80% dari timbulan sampah yang ada itu habis. Habis, tinggal 20% jadi kompos. Jadi kompos. Itu, iya. Nah, kompos itu bisa kita jual juga. Terus karena kita menggunakan pengolahan dalam mereduksi sampah tadi menggunakan Hermatia illusion, black soldier fly itu black soldernya kan semakin lama semakin besar. Ketika sudah besar, sudah kemampuannya untuk mereduksi sampah itu berkurang, maka itulah yang kita jadikan produk turunannya gitu. Bisa ada yang bentuk dried maggot, ada yang untuk makan, pokoknya untuk makan
ikan, untuk makan unggas, untuk makan burung juga gitu. Oke, jadi ini adalah produk pakan ternak. Iya, betul. Ternak yang lebih condong ke hewan unggasnya atau kayak kambing gitu, itu kan bukan hewan unggas kan ya? Bukan, Jadi, unggas, ikan dan burung. Unggas, ikan dan burung. Iya. Seperti itu yang menjadi pasaran atau segmentasi dari produk ini. Betul, betul. Macfeed ya Pak? Macfeed. Iya. Macfeed, nama produknya apa? Macfeed ya? Macfeed itu nama produknya, tapi tempat kami Stargood Organic Waste Solution. Oke, ini kok bisa dibilang variannya macam-macam ini Pak? Apa sih yang ketika orang melihat itu bedanya apa sih? Kalau selain tempatnya pasti beda lah ya, satunya warna biru, satunya kuning gitu ya. Cuma orang kan nggak tahu ini apa bedanya gitu kan? Bedanya gini, proses pembuatannya. Yang satunya itu keberuntukannya juga beda. Satu untuk ikan, satu untuk burung. Gitu. Ada gambarnya itu. Sesuai gambarnya ini iya. ya. Iya betul. Satu untuk burung, satunya untuk. Kalau yang ini nggak ada gambarnya nih untuk sarapan atau gimana? Itu untuk ikan lele, Pak. Oh, ikan lele. Untuk yang fresh itu, produk itu yang fresh gitu. Jadi justru yang terbanyak itu produk itu karena konsumsi demand-nya, kebutuhan permintaannya tinggi. Permintaannya lebih tinggi. Gitu. Iya. Apa ikan lele gitu Pak pakai ini. Ya ini berarti memang kita lihat dari kemasan produknya itu ditujukan untuk apa dan makanan untuk apa. Ini bisa dilihat berarti ini kan ikan cupang ya. Betul. Oke. Kalau ikannya habis tinggal apanya Pak? Tinggal cupang. Terus yang ini? Itu untuk bibit. Untuk bibit. Segmen pasarnya juga kalau itu bukan untuk para peternak, tapi untuk para pembudidaya baru gitu. Itu justru segmennya luas sekali. Itu sudah meng-Indonesia kalau yang itu. Luar biasa ini karena seperti tadi saya sempat ngomong secara offline dengan Pak atau off air dengan Pak Rofi'i, ini gini doang bisa hidup sampai kurang lebih 20 hari ya Pak ya, tanpa diberi makan dan sebagainya ya. Dan ini adalah produk makanan untuk ternak. Untuk ternak gitu ya. Jadi ternaknya itu unggas dan juga kayak hewan-hewan atau ikan. Betul. Unggas dan juga ikan. Baik, ini sudah berapa lama Pak menekuni bisnis pakan ternak ini? Kami memulai usaha ini sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Cuman pas 1 tahun pertama itu lagi proses riset dan pengembangan, baru ngetrend di 2 tahun terakhir ini. Baik. Jadi 2018 itu mulai berkembang itu. Iya baik. Ini produknya sudah sampai di mana ini pemasarannya? Kalau pemasaran yang produk untuk pakan yang kering, yang dried maggot itu masih di kawasan Jawa Timur saja. Oh Jawa Timur. Oh yang ini. Iya. Tapi kalau yang ini Pak, yang bibit ini sudah Indonesia Pak. Jadi yang sudah ini ke pulau-pulau yang lain. Oke, berarti omsetnya gede kalau ini ya, kalau Indonesia ya. Syukur alhamdulillah. Baik, luar biasa. Syukur alhamdulillah bisa nyicil mobil Alphard tipe yang terbaru gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pajaknya gede itu. Oke, terus ini sendiri atau gimana, Pak? Kami punya tim, Pak. Termasuk yang di luar Mas Dani itu juga termasuk tim saya. Oke. Kami berempat untuk mengelola di Organic Waste Solution itu ada 4 personil yang incas di masing-masing tugasnya gitu. Oke, baik. Jadi mereka sudah punya apa ini job desk serta spesifikasi ilmu apa kompetensi ilmu masing-masing begitu ya Pak? Iya, Rofi, betul. ya, karena ini kan ada kaitannya dengan lingkungan ini dan perlu riset ini. Iya. Jadi kalau kita cari produk sejenis di pasaran kira-kira ada nggak Pak? Ada cuman beberapa aja. Karena pemain ini nggak berapa banyak iya. gitu ya. Oke, ini kemasannya ini dikemas-kemas ini otomatis ada bandrolnya kan Pak ya? Biasanya jualannya bagaimana Pak? Ada itu kalau harga price itu dijual di pasaran 17.000. 17.000 untuk makanan burung ini ya? Iya. Baik, itu beratnya 100 gram. Ya. Kalau beli makanan burung seperti ini dibandingkan dengan kroto misalnya ya, ini bukan kroto kan ya Pak? Bukan. Itu pasti orang bertanya-tanya, iki apa hebatnya sama kroto? Oke.
karena bahan bakunya itu dari larva BSF, proteinnya lebih tinggi daripada kroto, Pak. Gitu. Kalau kroto itu kan tidak bisa diawetkan. Kalau ini tahan untuk beberapa bulan, jadi lebih hemat gitu. Proteinnya ini McFit ini sekitar 45 sampai 50%. Itu dari pakan burung, pakan ternak yang lainnya paling tinggi untuk produk ini. Iya. Berarti kalau kroto itu kan biasanya ada semut merahnya gitu kan. Betul, ya. Itu yang kalau orang jual itu harus rajin, telaten. Kalau ini enggak, tinggal ditaruh gini aja kan, sudah lebih simpel, lebih bersih dan juga enggak ngerepotkan gitu ya. Baik, itu sedikit penjelasan dari Pak Rofi'i. Satu di antara usahanya pakan ternak berbagai merek dan produk tadi, berbagai merek, berbagai produk maksudnya. Kalau mereknya sih satu, kalau mereknya banyak nanti kasihan nanti orangnya jadi bingung. Jadi ada yang untuk hewan unggas, ada juga yang untuk ikan. Untuk Anda yang bertanya silakan, saya buka kesempatan di 0821 3264 1009. Saya cek redaksi, katanya tadi saya lihat di monitor juga ada beberapa pesan yang masuk ini. Ya, Ram. Baik, saya bacakan 3 pertanyaan yang sudah masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Pak Widi. Kalau untuk jasa website ini itu dibuatkan web sendiri atau pakai Google My Business ya? Dan apakah paketnya juga include maintenance webnya? Kemudian yang kedua dari Nadia di Candi. Apakah produk lulurnya sudah ada sertifikat BPOM-nya ya Kak? Yang terakhir dari Pak Badru di Porong. Untuk bahan baku sampahnya itu Bapak beli atau tinggal minta aja ya Pak? Oke, terima kasih untuk Pak Badru di Porong. Pak Badru ini berarti keingintahuannya tinggi, beli atau minta. Meskipun sama kadang-kadang ada yang dijual kan ya. Baik, saya ke Mas Febri terlebih dahulu. Pertanyaan dari Mbak Widi tadi. Monggo Mas Febri bisa dijelaskan. Untuk websitenya itu kita bikinkan website. Itu sudah include domain juga yang .com itu .web.id dan lain-lain, nanti bisa menyesuaikan juga. Jadi itu bukan pakai Blogspot atau pakai itu Google My Business, bukan. Jadi nanti kita ini biasanya pakai WordPress nanti. Iya. Itu tergantung klien berarti ya. Pilih yang mana? Pakai yang com atau pakai yang id atau .co.id atau yang macam-macam gitu ya Mas Febri. Ya, menyesuaikan nanti tergantung permintaan. Baik. Untuk maintenance dan sebagainya tadi? Untuk maintenance biasanya ada perpanjangan setiap 1 tahun untuk biaya itu tadi domainnya sama servernya. Itu sekitar 500.000 biasanya per tahun. Per tahun. Kalau untuk nyewa website hostingnya atau websitenya? Ya 500.000 per tahun. Untuk desain yang paling sederhana itu kan tergantung selera klien juga kan ya. Itu yang paling sederhana, yang paling murah berapa gitu biasanya kalau di lasia.id ini? Untuk paket yang paling rendah kami harganya 1 juta ini. 1 juta ya? Iya. Itu istilahnya desain yang boleh dibilang basic atau yang paling rendah atau yang ditawarkan ini? Ya itu yang basic sih, tidak include kayak company profile, foto produk itu tidak include, cuman hanya untuk desain website aja kalau untuk yang 1 juta itu. Baik, luar biasa. Memang kalau untuk nilainya sih agak sedikit gede gitu ya. Kalau mungkin bagi orang yang usaha mikro, tapi kalau kita lihat manfaatnya dan benefitnya ke depan kan luar biasa. Ini kalau punya website sendiri kan sudah ada kebanggaan gitu ya. Gitu ya Mas Febri ya. Iya, betul. Jadi kalau ingin kepo-kepo lebih jauh tentang website, foto dan sebagainya, silakan hubungi Mas Febri di ada Instagramnya, ada websitenya juga di lacia.id ya. Silakan Anda bisa browsing di sana. Ada tambahan lagi yang disampaikan Mbak Widi tadi, tanggapan Mas Febri? Itu untuk masalah websitenya. Itu untuk maintenance servernya ya. Misalnya untuk kalau ada error atau itu nanti kita hubungi ke kami, nanti kami tangani. Untuk
masalah konten itu ada paket tersendiri. Jadi misal untuk nulis postingan atau apa itu ada di luar itu. Maksudnya untuk maintenance servernya itu. Oh iya, untuk maintenance server jaringannya biar gak kalau diakses itu nyambung gitu ya. Betul. Oke, siap, baik. Ke Mbak Fitri, pertanyaan dari Mbak Nadia di Candi tadi. Monggo Mbak Fitri. Jadi lampah ini kebetulan kita memang masuk ke obat tradisional, jadi rempah. Jadi yang pingin saya daftarkan itu untuk sementara ini untuk kelasnya PIRT aja. PIRT ya. Tapi memang karena bukan dikonsumsi kan ya, maksudnya bukan dimakan dan diminum gitu ya. Jadi jadi sejauh ini memang saya kepikiran untuk daftarinnya kelasnya PIRT. PIRT. Apa itu? Pelaku usaha yang itu loh. Pelaku industri rumah tangga. Iya benar. Saya yang jadi ingat malah. Benar. Ingatan saya itu lebih banyak ke PRT bukan PIRT justrunya. PRT pembantu rumah tangga. Iya kalau sekarang kan ART kan, asisten rumah tangga. Jadi aman kalau digunakan aman ya. Aman karena memang kita kan bahannya rempah. Jadi gitu masuk kategorinya obat tradisional. Oke, dari berbagai kemasan tadi sempat saya juga belum nyinggung untuk harganya seperti apa nih? Kalau untuk harganya kita sambil diangkat produk ini kalau harganya kita berapa? yang lampah ini yang untuk lulur basahnya ini 100 gramnya kita jual 16.000. 16.000. Nah, kalau untuk yang kemasan besar 500 gram ini kita lebih hemat. Jadi 55.000. Setengah kilo loh itu. Iya benar. Ini bisa dipakai 3 bulan. Oke. Gitu. Kalau udah habis juga tempatnya juga bisa digunakan untuk ini. Bisa yang lain. Macam-macam ya, celengan juga, benar. juga gitu ya. Iya benar. Asal jangan naruh jenggot di situ nggak cukup. Terus yang itu yang bentuk pouch yang itu. Kalau ini maskernya sama sih, bedak dinginnya sama coklat rempah aja 15.000, 100 gram. 100 gram. Itu sementara tersedia di mana? Kita jualnya kebetulan online aja sih. Online ya, seperti yang di Shopee tadi, ya sama di mana Shopee tadi? Sama offline-nya juga bisa datang. Di tempat. mana? Di Wage Taman. Wage Taman ya, di Wage Taman Anda tinggal tanya setiap orang itu pasti tahu gitu ya? Iya juga sih. Bisa jadi soalnya daerahnya nyelempit. Enggak, maksudnya di akun sosmed apa boleh. begitu? Jadi kalau misalnya bagi yang teman-teman yang penasaran sama Lampa bisa hubungi kita di 081 2842 42778. Gitu ya. Itu adminnya Lampa. Adminnya Lampa. Ini ada adminnya sendiri ya, kayak Labetura ya. Mimin gitu ya. Iya benar. Oke, sosmednya di mana? Sosmednya kita Instagramnya ada di All by Rich. All by Rich. Sama. Ejaannya apa itu? ALL BY RIITS. RIITS. All by Rich di situ ya akun Instagramnya. Itu sama gitu dengan Shopee-nya juga ID-nya sama. Oke. Kita buat sama dengan Instagram, Facebook juga. Silakan di follow ya, nanti akan di full back oleh adminnya juga. Oke. Jadi itu menanggapi pertanyaan dari Mbak Nadia. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang produk ini, Lampa itu, serta belinya di mana, silakan Anda bisa kunjungi akun sosmed mereka di All by Rich, ALLBYRITTS begitu ya? RIITS. Oh, RIITS. Iya. RIITS. Iya. Saya tadi ngomongnya apa? RIITS. Kebalik, T-nya ada 2, I-nya 1. RITTS. Oh, harusnya T-nya ada 2. T-nya ada 1, I-nya ada 2. Oh gitu, padahal saya tadi nyebutnya RIITS gitu ya. Gitu ya. Ya namanya penyiar gak mau kalah gitu ya Pak Rofi ya, tetap ya. Oke baik, kalau ke Pak Rofi menanggapi pertanyaan dari siapa tadi? Pak Badrun di Worong. Oke Pak Badrun, karena kami itu backgroundnya pengolahan sampah nih, sampah yang kami dapatkan itu gratis, tapi ada juga yang berbayar. Berbayar itu maksudnya kami yang dibayar, iya. Tuh, iya, jadi, justru sampean nggak bayar tapi justru dibayari ya. Betul. Karena mereka kan juga buang sampah ini. Betul. Ada beberapa perusahaan yang memang butuh sampahnya itu untuk dihabiskan gitu. Kalau sampah itu diserahkan ke Pemkot, toh dia juga kena retribusi. Iya gitu. betul. Diserahkan ke kami. Itu juga sama-sama kena retribusi, jadi kami yang dibayar. Tapi kalau
dari pasar Porong dan pasar yang lainnya itu memang gratis. Itu. Jadi gratis ya. Tapi memang sementara ini masih di pasar Porong ya Pak ya? Kami mempunyai 3 set Pak, di pasar Porong, di mana itu? Taman sama di Lamongan sebenarnya. Oh, Lamongan. Iya, yang ini malah di pasar Balong Panggang sudah mulai buat lagi tapi belum jalan. Oh gitu, baik, luar biasa. Jadi sebelum nanti diolah di tempatnya Pak Rofi di masing-masing pasar itu sudah ada ininya, diproses dulu begitu ya Pak ya? Iya betul. Baik, luar biasa ini. Baik, tidak terasa waktu juga sudah hampir ke jam 8. Kurang 1 menit ini malah. Baik, terima kasih saya sampaikan untuk tamu yang luar biasa, sahabat-sahabat UMKM dari Gira Sukses seperti namanya. Mudah-mudahan selalu sukses ya. Produknya juga macam-macam, ada yang website, ada lulur dan juga ada pakan ternak. Baik, sekali lagi Mas Febri dan juga temannya, lupa saya tadi nama? Mas Arif ya, mohon maaf Mas Arif, maklum masih muda sering lupa ya. Terima kasih sudah datang. Mbak Fitri juga sukses, Mbak Fitri. Pak Rofi juga sukses semuanya. Baik, selamat pagi dan juga salam sehat untuk kita semuanya. Baik.